akan langsung masuk saja Pak ke pertanyaan utama. Saya akan mulai dari konteks mungkin yang paling besar dulu nih. Yakni saat ini kan ekonomi kreatif memang tercatat menyumbang sekitar 7,28% nih Pak terhadap PDB nasional pada tahun sebelumnya di tahun 2024. Betul. Nah ini sebenarnya seberapa besar Pak kontribusi sektor ini sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk menuju ke mungkin 5,4, 5,6% di kuartal terakhir atau kuartal 4 2025 ini Pak Nel? Terima kasih. Tentunya kalau kontribusi atau kekuatan dari ekonomi kreatif itu luar biasa ya. Kalau 7,28% itu memang target di 2024 mencapai 2024, sedangkan target nanti di 2029 itu sekitar 8%, bahkan nanti 2045 menurut teman-teman dari Bappenas ini kita harus mencapai 12% kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional. Nah ini tentunya harus didukung dari beberapa komponen, termasuk di dalamnya ada investasi, kemudian ada ekspor, kemudian juga ada konsumsi produk dalam negeri ya, termasuk juga nanti jumlah tenaga kerja yang bergerak di bidang ekonomi kreatif ini. Dan itu juga angkanya alhamdulillah sudah sampai triwulan ketiga ini sudah lumayan besar. Jadi pencapaian misal investasi di sektor ekonomi kreatif sudah mencapai 97%, dari target sekitar 136 triliun tercapai 132 triliunan. Kemudian dari sisi ekspor sendiri juga sudah lebih dari target di 2025 ini. Ekspornya 26,68 miliar dolar, sedangkan tenaga kerjanya 27,4 juta tenaga kerja. Dari semuanya Pak, mungkin untuk tahun depan seperti itu Pak, tahun 2026 ini proyeksi seperti apa Pak? Di 2026 itu kami belum dapat targetnya ya, karena nanti juga bergantung dari anggaran yang tersedia. Jadi terkait dengan pencapaian tadi, kita juga bukan menghitung sendiri ya, yang menghitungkan adalah teman-teman dari BPS Bappenas. Tapi optimistis ya Pak ya, 12% di tahun 2045? Optimis dan harus optimis, karena ekonomi kreatif ini kan bisa menjadi pendorong karena modalnya tidak terlalu besar, modalnya adalah kreativitas dari manusia, human centric sekali, ekonomi yang sangat human centric, hanya bergantung pada kreativitas manusia dan harusnya kreativitas itu tanpa batas. Dan ini sesuai juga dengan apa yang sudah kita canangkan di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu sendiri, di mana ekonomi kreatif itu adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia, yang berbasiskan 3 hal, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Nah ini ada di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang 24 tahun 2019. Nah saat ini ada 17 subsektor dan kita sedang tambahkan juga, karena kalau berdasarkan undang-undang semestinya membatasi hanya tadi bahwa semua yang berbasis kekayaan intelektual itu bisa menjadi subsektor ekonomi kreatif. 17 subsektor ini kita klasterkan ke dalam 4 klaster, yaitu yang berbasis budaya dan juga desain. Itu kita jadikan satu kedeputian, kemudian yang berbasis media, di situ ada film, animasi, video, radio, televisi, penerbitan, fotografi, juga musik ada di situ. Dan yang terakhir adalah di kreativitas bidang digital dan teknologi. Sementara ini ada aplikasi dan game, tapi juga kita tambahkan dengan konten digital, kemudian teknologi baru, dan juga jasa teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini semua sudah terbukti gitu ya, banyak sekali, terutama misalnya investasi tahun 2025 sampai semester 3 kemarin, nomor 1 investasi di bidang ekraf ini ada di aplikasi. Jadi sebesar 40 triliun lebih investasi yang masuk ke Indonesia untuk subsektor aplikasi. Ini yang paling tinggi di antaranya. Aplikasi. Sektor aplikasi. Game juga yang tadinya nggak pernah kelihatan, sampai triwulan ketiga ini sudah mencapai hampir 2 triliun rupiah. Jadi orang berinvestasi ke Indonesia di sektor game ini. Oke. Jadi ini harapannya luar biasa sebetulnya. Kalau kita lihat zaman dulu kan memang Indonesia itu mungkin belum ada IP ya Pak ya, dulu banget seperti itu. Sampai akhirnya ada digitalisasi, transformasi digitalisasi itu sendiri, sampai akhirnya mungkin di tahun 2025 ini jadi berkembang sekali. Bahkan Indonesia punya nih IP sendiri juga. Sangat. Nah itu Anda melihatnya gimana Pak? Jadi modal utama dari kreatif ekonomi tadi ya, berdasarkan undang-undang tadi kan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini kalau kita yang sebenarnya seperti hak cipta. Jadi kalau di musik, termasuk juga di aplikasi software, itu masuknya ke hak cipta.
film masuknya hak cipta, buku juga adanya di hak cipta. Kemudian ada merek. Nah, kalau merek nih siapapun ya yang punya produk apapun, kalau perusahaannya atau produknya tadi dikasih merek itu juga termasuk di dalam kekayaan intelektual. Jadi karena brand, kalau kita ambil gampangnya adalah brand ya. Kalau brandnya makin baik, makin besar, tentunya juga produknya bisa makin luas, nilai ekonominya juga makin tinggi. Kemudian yang lain misalnya paten. Paten itu biasanya terkait dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau seperti ada beberapa ya startup Indonesia ini yang punya paten dari sisi teknologinya, dan paten ini sudah dibuat menjadi produk itu sendiri. Dan ini produknya juga ternyata bisa mengglobal gitu, dikenalnya di luar negeri, banyak dikenalnya di luar negeri. Dan memang kalau dari sisi teknologi ini biasanya modalnya besar, tapi juga biasanya hasilnya juga besar, terutama dari sisi paten. Oke. Ya, gitu. Oke Pak, terkait dengan transformasi teknologi tadi yang sempat saya bilang ini Pak, ini gimana akhirnya digitalisasi menjadi katalis utama Pak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif? Jadi sebetulnya digitalisasi tidak hanya jadi katalis utama, sebetulnya kita harus bicara, kita agak mundur sedikit, kalau kita bicara digitalisasi itu tidak hanya digitalisasi, jadi proses. Tapi kita harus bicara bahwa kita menuju ke yang namanya ekonomi digital itu sendiri. Nah, ekonomi digital itu sendiri komponennya banyak. Jadi dari infrastruktur seperti data center, jaringan, termasuk infrastruktur sumber daya. Nah, ada sumber daya, ada IP lain nih, tapi namanya internet. Kalau tadi intellectual property, kalau di aircraft, kalau di digital ini namanya internet protokol. Jadi memungkinkan adanya internet itu salah satunya IP protokol ya. Kemudian ada lagi misalnya selain itu di atasnya ada platform. Platform itu kalau sekarang kita bisa bilang seperti kayak Google itu sendiri platform, YouTube itu platform, dan ada lagi yang lain-lain ya. Itu juga termasuk platform. Di atasnya itu ada aplikasinya itu sendiri. Ada aplikasi yang sifatnya mobile, yang akhirnya kita bisa digunakan untuk memungkinkan kita untuk bertransaksi, misalnya e-commerce dan lain-lain, itu masuknya ke aplikasi. Nah, yang terakhir adalah yang konten. Nah, disinilah kalau menurut kami buat aircraft itu yang paling penting dari sisi kontennya itu sendiri. Konten itu bukan hanya konten media sosial tapi konten dari sisi mau musik, mau film itu sendiri, mau web series yang pendek-pendek itu masuk dalam ekonomi digital. Kalau dibilang tadi transformasi ya, sebagian besar yang tadinya dari konvensional ya, produk konvensional misalnya kayak film dulu benar-benar di film, sekarang udah mulai masuk ke digital, jadi bisa ditayangkan di internet ya, di OTT, benar sekali.